Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan dan keselamatan. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Farmasi A yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Nur Fauziah, dan ada teman saya, eh, Angelita Setiawan, Wifa Zahidah, Depa Adriana, dan Raifali Raponda. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan apa-apa yang telah kita pelajari dari 3 minggu kemarin. Yang pertama adalah titrasi bebas air, yang akan dibahas oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada titrasi redoks dengan potensiometri, dan yang terakhir adalah titrasi asam basa dengan potensiometri. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazahida dengan 3311201029, kelompok 6A. Izin mempresentasikan tentang titrasi bebas air percobaan pertama pada praktikum kimia farmasi 2. Titrasi bebas air mempunyai prinsip yaitu penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Kemudian tujuan dari percobaan ini adalah satu, menentukan normalitas larutan baku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air. Kemudian yang kedua, melakukan validasi metode analisis akurasi penentuan kadar klorpeniramin, maleat, dan heparin HCl secara titrasi bebas air. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kemurnian klorpeniramin, maleat dengan heparin HCl titrasi bebas air. Kemudian pengertian dari titrasi bebas air adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air dengan pelarut organik tertentu. Kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan untuk dapat dititrasi dengan hasil yang memuaskan. Kemudian untuk di bidang farmasi, teknik ini banyak digunakan karena banyak obat yang bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazahida dengan NIM 3311201029, kelompok 6A. Izin mempresentasikan titrasi bebas air percobaan pertama pada praktikum kimia farmasi 2. Titrasi bebas air. Prinsip percobaan dari titrasi bebas air adalah penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah atau asam kuat di dalam pelarut organik. Kemudian tujuannya adalah menentukan normalitas larutan baku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air. Kemudian melakukan validasi metode analisis atau akurasi penentuan kadar klorpeniramin, maleat, dan heparin HCl secara titrasi bebas air. Kemudian menentukan kemurnian klorpeniramin, maleat, dan heparin HCl dengan titrasi bebas air. Pengertian dari titrasi bebas air adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air dengan pelarut organik tertentu. Kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan untuk dapat dititrasi dengan hasil yang memuaskan. Di bidang farmasi, teknik ini banyak digunakan karena banyak obat yang bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Dengan pemilihan pelarut yang tepat, penetapan kadar dari komponen campuran, asam atau basa juga dimungkinkan. Kemudian keuntungan dari titrasi bebas air yang pertama adalah senyawa-senyawa yang tidak larut dalam air dapat menggunakan pelarut organik yang sesuai untuk zat tersebut. Yang kedua, karena pelarut organik sangat kurang mengalami ionisasi dibandingkan dengan air, maka pemeriksa dapat dikerjakan dengan sedikit zat tanpa mengurangi kepekaan pengamatan titik akhir titrasi. Kemudian ketelitian dan ketetapan dapat disamakan dengan titrasi asam basa biasa. Tablet-tablet dan filters dapat dititrasi tanpa pengocokan terlebih dahulu. Di titrasi bebas air ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah alat yang digunakan harus benar-benar bersih dan dikeringkan
tanpa ada air sedikit pun. Kemudian pemilihan pelarut harus tepat. Pelarut, titer, indikator, dan zat yang dititrasi harus diusahakan bebas dari air sekering mungkin. Yang keempat, zat yang ditentukan kadar harus selalu sempurna dalam pelarut yang digunakan. Kemudian, titik akhir titrasi harus dapat dinyatakan dengan jelas bila ditentukan secara visual. Pelarut yang digunakan harus memiliki konstanta di air kecil. Kemudian, ada zat-zat yang dapat ditentukan secara titrasi bebas air. Yang pertama ada amin-amin aromatis atau alipatis. Yang kedua ada alkaloid, yang ketiga antihistamin, keempat antibiotika, yang kelima asam-asam barbiturat, dan keenam ada golongan fenol, ketujuh ada sulfonamid. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hasil titrasi, yang pertama ada hasil pembekuan HCl4. Untuk volume yang dipakainya ada 10,2 dan 10,4. Lalu kemudian untuk rata-rata normalitas HClO4 hasil pembekuannya 0,095 m. Kemudian untuk hasil perhitungan dari validasi metode analisis, ada persen R-nya 91,390%, kemudian nilai SD-nya 2,502, kemudian persen RSD-nya adalah 2,737%. Untuk kesimpulan dari metode ini dinyatakan tidak valid karena nilai persen R tidak berada dalam rentang 0,8,0 sampai 102,0% dan persen RSD lebih dari 2%. Untuk hasil penetapan kemurnian, volume yang dipakai adalah 12,9 mili dengan 12,7 mili. Untuk persen kemurnian rata-ratanya ada 94,065%. Untuk kesimpulannya, zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,0% hingga 100,5%. Baik, izin masuk, izin mengenalkan diri. Nama saya Anjil Setiawan dengan 3 digit yang terakhir 027. Saya akan mempresentasikan titrasi redoks secara potensiometri. Titrasi redoks adalah penetapan kadar reduktor dan oksidator berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Dan reaksi redoks ini juga harus memenuhi persyaratan umum, yang mana reaksi harus cepat dan sempurna, reaksi berlangsung secara stokiometri, dan titrasi akhirnya dapat dideteksi melalui bantuan indikator atau secara potensiometri. Baik, titrasi redoks ini pun mempunyai prinsip percobaan dan tujuan percobaan. Prinsipnya adalah penetapan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi. Seperti pengertiannya, penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial E atau ekivalensi. Tujuan percobaan menentukan normalitas larutan baku sekunder I2, menentukan kemurnian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Pada hasil titrasi ini adalah hasil pembekuan I2, yang mana dilakukan tiga uji coba titrasi, yaitu dengan berat sampel adalah AS2O3. Volumenya adalah I2. Dengan rata-rata normalitas I2 hasil pembekuan. Pada percobaan ini pula, yaitu dengan ditimbang berat sampel dengan dilarutkan NaOH4N di tetes demi tetes. Kemudian bila perlu dilakukan pemanasan, kemudian didinginkan dan ditambahkan 20 ml air bebas CO2. Kemudian dinetralkan dengan HCl4N dan ditambahkan 2 gram NaHCO3. Kemudian ditambahkan 5 ml indikator HNJP. Titrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terbentuk warna biru. Dan setelah itu dihitung
normalitasnya dan menjadi rata-rata normalitas. Seperti itu. Kemudian ada hasil titrasi, hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi konvensional, yang mana dilakukan secara 2 kali, yaitu 2 titrasi, dengan berat sampel yang ditimbang adalah 115, dengan volume I2 yang terpakai. Pada hasil titrasi ini adalah menghasilkan kemurnian rata-rata 100,238%. Dengan kesimpulan, zat aktif memenuhi persyaratan kemurnian karena berada dalam rentang 9,90% dan 100,5%. Pada penetapan ini, sampel dilarutkan dengan 20 ml air bebas CO2 dan ditambahkan 7 ml asam sulfat 2N dan ditambahkan 3 ml indikator kanji P. Dititrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terbentuk warna biru. Kemudian dihitung presentasi kemurnian vitamin C dan dirata-ratakan dan menghasilkan kesimpulan seperti ini. Kemudian adalah hasil titrasi, hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi potensiometri. Yang mana sama dengan hasil titrasi yang uji coba titrasi yang tadi, cuman ini tuh menggunakan potensiometri, yang mana ditimbang sama dengan 115 mg sampel, dilarutkan dengan 50 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N. Titrasi dengan 0,2 ml larutan iodium 0,1N. Kemudian diukur potensial sel E atau ekivalensi dan dicatat. Titrasi dilanjutkan hingga diketahui lonjakan potensial E-nya. Nah, setelah dicatat hasil lonjakan potensial sel E atau sel ekivalensinya, maka dilakukan hitung titik ekivalensi dengan menggunakan rumus. Nah, setelah menghitungnya, maka menghasilkan hasil yaitu 11,04. Kemudian ada hasil titrasi yaitu menghitung berat vitamin C dalam sampel presentasi kemurniannya, yaitu dengan dilakukan secara 1 kali dengan berat sampel yang ditimbang 115 mg dan menghasilkan kemurnian yaitu 81,983% dan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 9,90% sampai 105%. Baik, untuk titrasi konvensional dan potensiometri ini memberikan hasil kesimpulan yang berbeda, karena pada titrasi konvensional ini ditentukan dengan perbedaan warna atau melihat dari hasil titik titrasi, sedangkan untuk titik titrasi atau hasil titrasi secara potensiometri ini dilihat dari titik ekivalensi yang berdasarkan kelonjakan potensial. Seperti itu. Mungkin dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan selanjutnya yaitu titrasi asam basa secara potensiometri, di mana pada percobaan kali ini sampel yang digunakan yaitu asam sitrat monohidrat. Adapun prinsip percobaannya yaitu yang pertama, penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa. Yang kedua, penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume petiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Selanjutnya, ada tujuan percobaan. Yang pertama yaitu menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH dengan metode konvensional dan potensiometri. Yang kedua, menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Reaksi asam basa
adalah reaksi antara ion H dengan ion OH yang membentuk H2O yang bersifat netral. Untuk menentukan titik akhir pada titrasi asam basa digunakan indikator, di mana indikator ini merupakan suatu asam atau basa organik yang lemah, yang mengalami perubahan warna pada lingkungan pH tertentu. Pada titrasi asam basa secara potensiometri, titik akhir titrasi ditentukan dengan cara menghitung lonjakan pH yang terlihat pada kurva hubungan nilai pH dengan larutan titran yang digunakan. Di sini terdapat alat dan bahan yang digunakan pada titrasi asam basa secara potensiometri. Dapat dilihat. Selanjutnya, didapatkan hasil titrasi dari pembakuan NaOH, di mana rata-rata normalitas hasil pembakuan yaitu 0,104 normalitas. Selanjutnya, didapatkan hasil penentuan kemurnian asam titrat dengan titrasi konvensional, di mana persen kemurnian rata-rata yang diperoleh yaitu 92,115%, yang mana dapat disimpulkan bahwa zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada pada rentan yang seharusnya, yaitu 99,5 sampai 100,5%. Selanjutnya, didapatkan hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi potensiometri, di mana volume titran yang dicatat di sini setiap 1 ml titran yang digunakan. Dan selanjutnya didapatkan titik ekivalensi, di mana VA yang diperoleh yaitu 12. Dan hasil dari perhitungan titik ekivalensi yaitu 12,09075. Selanjutnya, didapatkan persen kemurnian rata-rata yaitu 94,616%, di mana zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang yang seharusnya, yaitu 99,5 sampai 100,5%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan dari kelompok kami. Titrasi bebas air. Berdasarkan percobaan analisis titrasi bebas air pada sampel feniramin, pada metode ini menunjukkan hasil akhir tidak valid karena tidak memenuhi persyaratan karena nilai persen air tidak berada dalam rentang 98,0% sampai 102,0%, dan persen RSD lebih dari 2%, dan untuk zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,0% sampai 100,5%. Titrasi redoks secara potensiometri. Rata-rata normalitas I2 hasil pembekuan 0,097 N. Hasil penetapan kemurnian vitamin C secara konvensional memenuhi persyaratan kemurnian karena berada dalam rentang 99,0% sampai 100,5%. Titik ekivalen titrasi tercapai ketika terjadi lonjakan pH pada penambahan volume liter I2,1 N sebanyak 11,4 ml. Hasil penetapan kemurnian vitamin C secara potensiometri tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,0% sampai 100,5%. Titrasi asam basa secara potensiometri. Pembakuan NaOH rata-rata normalitas NaOH sebesar 0,104 N. Hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional, persen kemurnian rata-rata 92,115%. Zat aktif tidak memenuhi persyaratan
kemunian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Hasil dari perhitungan berat asam sitrat dalam sampel dan persentase kemuniannya, volume TA hasil perhitungan 12,90, berat hasil analisis 80,519%, kemunian 94,616%. Zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemunian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.